Assalamualaikum, salam sejahtera bagi Bapak Ibu pensiunan sekalian. Apa kabarnya? Semoga Bapak Ibu para pensiunan dimanapun berada dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kami membawa kabar yang dinanti-nantikan selama ini. Ini bukan sekedar isu. Ini terkait dengan pencairan rapil dan kenaikan gaji pensiunan di tahun ini. Dan kami selalu merujuk pada sumber-sumber terpercaya dan media nasional agar semua informasi yang Bapak Ibu dapatkan di channel ini valid dan dapat dipercaya. Nah, sebelum kita bahas tuntas informasinya secara detail, pertama-tama luangkan waktu sejenak. Silakan Bapak Ibu like dan subscribe channel ini, karena kami berkomitmen untuk selalu konsisten memberikan AP tercepat, terpenting bagi seluruh ASN dan pensiunan PNS. Bapak Ibu, berikut mari kita ikuti informasinya. Jadi informasi yang kami tampilkan saat ini dimuat media Bungko News merupakan kabar gembira. Disampaikan kabar gembira, Taspen resmi umumkan jadwal rapel dan kenaikan gaji pensiunan 2025. Simak mekanismenya. Nah, Bapak Ibu, berikut mari kita ikuti bersama informasi ini dan pastikan Bapak Ibu dapat mengikutinya dari awal hingga selesai. Suasana di berbagai grup WA pensiunan di seluruh Indonesia mendadak eri sejak siang tadi. Kabar yang telah lama dinantikan mengenai kepastian pencairan rapil dan penyesuaian kenaikan gaji tahun 2025 akhirnya menemukan titik terang, bukan lagi sekedar spekulasi atau pesan berantai tanpa dasar. PT Taspen Persero secara resmi merilis pengumuman terkait hak-hak finansial para purnabakti, mulai dari mantan guru perwira hingga pegawai administrasi. Informasi ini disambut dengan antusiasme luar biasa di mana para pensiunan mulai memastikan status mereka melalui aplikasi Taspen Mobile hingga pengecekan saldo di ATM terdekat. Nah, Bapak Ibu ini menggambarkan suasana kelegaan yang dirasakan para pensiunan di seluruh Indonesia. Informasi mengenai kenaikan gaji dan rapel yang sebelumnya simpang siur kini telah dikonfirmasi secara resmi oleh PT Taspen. Bukan lagi sekedar rumor, konfirmasi ini mencakup seluruh kategori pensiunan, baik sipil maupun militer. Antusiasme para pensiunan terlihat dari respon cepat mereka dalam memverifikasi status pembayaran melalui kanal digital maupun itu fisik. Nah, setelah kepastian kabar tersebut diterima, perhatian utama beralih pada mekanisme teknis pencairan dana yang ternyata memiliki skema khusus, jadwal dan mekanisme pencairan bertahap. Berdasarkan dokumen resim yang dirilis, Taspen menegaskan bahwa pencairan rapel tidak dilakukan serentak dalam satu hari di seluruh wilayah Indonesia. Langkah ini diambil melalui perencanaan matang untuk menjaga akurasi data dan stabilitas sistem perbankan. Berikut adalah poin utama mekanisme pencairannya. Waktu pelaksanaan pencairan dimulai bulan ini dan diproyeksikan akan berakhir pada akhir bulan ini juga. Sistem distribusi penyaluran dilakukan secara bertahap berdasarkan wilayah. Umumnya wilayah Jawa akan diproses lebih dahulu disusul oleh daerah lainnya. Otomatisasi dana akan ditransfer langsung ke rekening masing-masing penerima tanpa perlu datang ke kantor Taspen. Jadi, Bapak Ibu, berbeda dengan asumsi umum, Taspen menerapkan strategi pencairan yang tidak serentak dalam satu hari. Kebijakan ini dirancang demi menjaga kestabilan sistem perbankan dan keakuratan data. Waktu pencerahan memiliki rentang yang cukup panjang yang telah dimulai pada pertengahan bulan ini dan berjalan hingga akhir bulan ini juga. Prioritas distribusi geografis umumnya mendahulukan wilayah Jawa sebelum wilayah lain. Namun prosesnya tetap otomatis masuk ke rekening tanpa perlu kehadiran fisik pensiunan. Untuk mendukung mekanisme bertahap ini, Taspen memperkenalkan sebuah sistem baru yang disebut sebagai Smart Distribution. Mengenal sistem Smart Distribution, satu hal yang menarik dalam kebijakan tahun ini adalah diperkenalkannya sistem Smart Distribution. Melalui sistem ini, pencairan rapel dibagi menjadi dua tahap. Tahap awal, sebagian dana dicairkan lebih awal agar manfaatnya segera terasa oleh para pensiunan. Tahap kedua yaitu tahap verifikasi. Sisanya akan disalurkan setelah proses verifikasi akhir selesai dalam rangka memastikan tidak ada kesalahan nominal.
Jadi Bapak Ibu, inovasi Smart Distribution memecah pembayaran menjadi dua termin. Tujuannya adalah memberikan dana cepat tahap awal agar para penerima segera merasakan manfaatnya. Sementara sisanya nanti di tahap kedua ditahan sebentar untuk verifikasi final guna menjamin ketepatan jumlah yang diterima. Dan penting untuk dipahami bahwa metode pembayaran bertahap ini memiliki alasan teknis yang kuat, bukan karena masalah keuangan negara. Pembayaran bertahap ini bukan karena keterbatasan anggaran, melainkan demi menjaga akurasi sistem agar setiap dana sesuai dengan golongan status pensiun. Jadi Bapak Ibu, Taspen secara eksplisit mengklarifikasi bahwa dana tersedia dan bukan tidak ada anggaran. Pemecahan pembayaran murni dilakukan untuk meminimalisir, mengurangi kesalahan terkait variabel gaji yang kompleks seperti golongan masa kerja, dan termasuk status pensiun. Dengan mekanisme yang sudah jelas ini, selanjutnya mari kita cermati rincian kenaikan gaji yang akan diterima nantinya. Rincian kenaikan gaji pensiunan 2025. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menetapkan kenaikan gaji ini sebagai langkah perlindungan sosial untuk menjaga daya beli pensiunan di tengah meningkatnya biaya hidup. Berikut ringkasan estimasinya. Komponen penjelasan rata-rata sekitar 8% mengacu pada kebijakan kenaikan gaji esenatif. Kenaikan besaran rapel prioritas bervariasi mulai dari ratusan ribu hingga belasan juta rupiah tergantung golongan. Golongan bawah mendapatkan persentase yang lebih signifikan untuk dampak ekonomi yang lebih terasa. Basis data mengacu pada data resmi BKN TNI dan Polri yang telah divalidasi. Jadi Bapak Ibu, kenaikan gaji ini diposisikan sebagai perlindungan sosial terhadap inflasi biaya hidup. Besaran rapil sangat variatif, namun ada keberpihakan pada golongan bawah yang mendapatkan persentase signifikan, sehingga dampak ekonominya lebih dirasakan. Validitas data juga yang digunakan bersumber langsung dari data resmi BKN, TNI, dan Polri. Kabar gembira mengenai pencerahan dana sebesar ini seringki dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab sehingga Taspen mengeluarkan peringatan keras. Waspada penipuan. Taspen berikan himbauan tegas. Seiring dengan beradarnya kabar gembira ini, Taspen mengingatkan seluruh peserta untuk waspada terhadap segala bentuk penipuan yang mengatasnamakan proses pencairan rapel. Taspen menegaskan bahwa mereka tidak pernah meminta data pribadi misalnya meminta kode OTP, biaya administrasi dalam bentuk apapun. Pensiunan diminta untuk hanya mempercaya informasi dari situs resmi Taspen, aplikasi Taspen Mobile, atau notifikasi resmi dari perbankan mitra. Jadi Bapak Ibu, risiko penipuan meningkat seiring cairnya dana rapel ini, sehingga Taspen menegaskan protokol keamanan bahwa mereka tidak pernah meminta kode OTP maupun memungut biaya administrasi kepada Bapak Ibu sekalian. Dan Bapak Ibu diwajibkan untuk merujuk pada kanal resmi seperti aplikasi Taspen Mobile atau notifikasi bank mitra untuk menghindari kerugian. Nah, terlepas dari aspek kewaspadaan tersebut, pencairan dana ini diyakini akan membawa efek domino yang positif bagi perekonomian lokal. Dampak positif bagi ekonomi daerah. Pengumuman ini tidak hanya membawa kebahagiaan bagi rumah tangga pensiunan, tetapi juga diprediksiakan menjadi stimulus ekonomi di daerah dengan cairnya dana pensiun dan rapel dalam jumlah besar. Aktivitas di pasar tradisional, toko kelontong hingga UMKM lokal biasanya akan meningkat secara signifikan. Tahun 2025 ini pun dicanangkan sebagai tonggak tahun pensiunan sejahtera oleh Taspen seiring dengan target transformasi layanan digital penuh yang akan dimulai pada 2026 mendatang. Alhamdulillah, penantian panjang para purna bakti kini telah berakhir dengan kepastian. Nah, jadi aliran dana rapil ini ke tangan Bapak Ibu diharapkan menjadi stimulus yang mampu menggerakkan ekonomi di sektor real, seperti misalnya pasar tradisional dan UMKM. Juga Taspen mencanangkan bahwa tahun ini sebagai tahun pensiunan sejahtera dan telah menargetkan transformasi digital penuh. Nanti di tahun mendatang tahun 2026. Dan demikian saja informasi yang dapat kami bagikan melalui perjumpaan kita pada kesempatan ini. Dan jangan lupa dukung terus channel ini, like dan subscribe. Sampai ketemu kembali. Salam.
Ya,